Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktu dalam acara diseminasi atau penularan. Tapi saya suka menggunakan istilah itu, kita gunakan event ini untuk saling sharing. Untuk tema hari ini, tema budaya positif. Tapi sebelum masuk ke tema, marilah agar kegiatan hari ini bisa bermanfaat, baik itu kepada Bapak Ibu Guru maupun kemajuan pendidikan di SMKN Kejaksaan. Kita awali dengan doa bersama menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Cukup. Oke, untuk diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif dari saya Anas Biawan Setianto, rekan sejawat Bapak Ibu semua. Untuk acara hari ini, untuk latar belakang, yaitu pendidikan itu untuk bertujuan mengantarkan murid menjadi selamat dan bahagia sesuai paradigma pendidikan yang baru yang Bapak Ibu Guru sudah pelajari di platform Merdeka Belajar. Yaitu sekolah merupakan ekosistem yang diharapkan dapat memberikan fasilitas yang nyaman bagi murid untuk menemukan jati diri sebagai manusia yang membawa kodrat alaminya masing-masing kepada kodrat zaman yang terus berkembang. Dengan berbagai karakter yang dimiliki siswa, dibutuhkan arahan yang bersifat pengembangan motivasi intrinsik atau dari dalam untuk menjadi pribadi yang kuat, mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia. Perlu adanya tindakan guru untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menuntun murid untuk bersikap sesuai nilai-nilai kebajikan yang terakomodasi dalam profil belajar Pancasila. Seperti Bapak Ibu yang sudah ketahui, profil belajar Pancasila ada berapa? Ada 6, seperti pengenalan kritis, berakhlak mulia, dan lain-lain. Kemudian tindakan awal yang perlu dilakukan adalah diseminasi dan menerapkan budaya positif di kelas, memotivasi murid dan mengarahkan murid untuk membuat keyakinan kelas bagi komunitas sekolah. Kemudian tujuannya yaitu untuk yang pertama untuk menerapkan budaya positif di kelas, yang kedua menumbuhkan karakter kesehariannya yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga untuk mewujudkan implementasi profil belajar Pancasila. Tolak ukur keberhasilan, yaitu adanya perubahan perilaku atau watak dari murid yang dilakukan atas motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang dari dalam atau kesadaran murid itu sendiri. Kemudian yang kedua, murid mampu membuat kesepakatan kelas sebagai kontrol perilaku di kelas demi terwujudnya penerapan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, murid konsisten menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas beserta nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Lini masa kegiatan yaitu yang pertama menyusun program sosialisasi, itu yang saya lakukan. Kemudian yang kedua menyampaikan rencana diseminasi dan implementasi budaya positif. Yang ketiga mempersiapkan waktu dan tempat melakukan diseminasi. Yang keempat melaksanakan diseminasi terhadap komunitas praktisi. Yang kelima secara bertahap dan berkesinambungan mengarahkan murid untuk membuat kesepakatan kelas secara bersama dengan siswa. Kemudian yang keenam melakukan evaluasi dan refleksi secara bertahap. Sebelum melakukan itu semua, saya sudah meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan kegiatan hari ini.
Kemudian dukungan yang dibutuhkan dari pihak terkait yaitu untuk melaksanakan rancangan dan strategi budaya positif, maka dibutuhkan dukungan serta kolaborasi dari kepala sekolah, pendidik, tenaga pendidikan, beserta semua warga sekolah. Dimaksud semua warga sekolah di sini termasuk dari wali murid, komite, dan yayasan juga ikut andil dalam suksesnya program ini. Kemudian konsep yang akan kita bahas atau pelajari hari ini yaitu tentang konsep budaya positif. Yang pertama, apa itu budaya positif? Yang kedua, teori kontrol. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini terlihat banyak tapi nanti tidak terlalu lama. Sebelum kita masuk ke budaya positif, ada yang ditanyakan, ada yang bingung, ataupun ada yang mau disampaikan maupun boten? Belum? Belum. Sebelumnya, silakan Bapak Ibu bisa memilih sesuai apa yang dirasakan Bapak Ibu semua. Dari yang paling sesuai dengan Bapak Ibu, silakan diisi angka 5. Yang kurang sesuai atau sedang saja di angka 3. Yang paling tidak sesuai apa yang dirasakan Bapak Ibu di angka yang nomor 1. Silakan kuesioner itu diisi dulu. Nanti pembahasan kuesioner akan kita bahas saat penyampaian materi. Lima menit cukup ya? Dilingkari angkanya mawon betul betul. Ada yang lain? Ada yang nggak tahu apa-apa?
pendekatan mendidik atau menuntun murid untuk melakukan kontrol diri dan pembiasaan agar bisa menjadi karakter murid. Jadi setelah murid itu bisa melakukan disiplin positif, kemudian terbiasa, lama-kelamaan menjadi karakter dari murid itu sendiri. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu seperti jujur, tanggung jawab, menghargai, integritas. Selain itu bisa diterapkan murid, itu pun bisa diterapkan ke diri kita sendiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu yang dari dalam, memang kemauan atau kesadaran murid itu sendiri, bukan dari pengaruh lingkungan luar. Lanjutkan. Teori kontrol dari Dr. William Glaser. Nah, belum terlihat nih. Maaf ya. Teori kontrol dari Dr. William Glaser. Oke. Jadi di dalam teori kontrol itu ada realitas atau kebutuhan. Kebutuhan setiap individu itu berbeda. Nanti kita akan pelajari motivasi dan kebutuhan dasar manusia. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda atau angan-angan yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda. Setiap orang pasti punya pandangan atau cara berpikir yang berbeda. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita melihat anak itu melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan tertentu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau dengan model kita mengontrol anak itu cuma ilusi. Sebenarnya anak itu punya pilihan untuk tidak mengikuti kata-kata kita. Jadi kalau kita punya pendapat, saya bisa mengontrol seseorang, itu cuma ilusi. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain punya kesempatan untuk tidak mengikuti kata-kata kita. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang-menang, bukan menang kalah. Yang satunya menang, yang satunya merasa dirugikan. Lalu gimana kita berpikir untuk apa yang kita ambil itu bisa bermanfaat untuk kedua belah pihak. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu semua orang pasti membutuhkannya. Baik itu kita bertahan hidup dengan cara makan, rasa aman, rasa nyaman, itu semua manusia pasti membutuhkannya. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima.
itu agak nakal, agak bandel, itu karena kurang kasih sayang atau merasa tidak diterima di lingkungannya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Setiap orang ataupun setiap anak memiliki keinginan untuk menguasai sesuatu, entah itu menguasai materi, menguasai yang lebih dari yang lain, itu punya kebutuhan penguasaan. Kemudian kebebasan. Setiap orang pasti mempunyai kebutuhan akan kebebasan. Saya yakin Bapak Ibu guru pun kalau tertekan ataupun dalam tekanan tidak merasakan kebebasan pasti kurang nyaman. Kemudian yang kelima itu kebutuhan akan kesenangan. Semua orang pasti membutuhkan kesenangan. Kenapa di sini Pak Rio kadang suka ngegame, Pak Raffi juga sama, saya juga sama. Mungkin nilai kebutuhan akan kesenangan bisa didapatkan dari hal tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke motivasi perilaku manusia dari apa yang Bapak Ibu isi, silakan dijumlahkan, tapi bukan dari awal sampai akhir, tapi nomor 1 sampai 10 dijumlah, 11 sampai 20 itu jumlahnya berapa, 20 sampai 30 itu jumlahnya berapa, 31 sampai 40 jumlahnya berapa. Silakan dijumlah dulu. 1 sampai nomor 10 dijumlah dari 1, 11 sampai 20 dijumlah, 20 sampai 30 dijumlah, dan 31 sampai 40 dijumlah. Sudah? Tahun? Kalau sudah dijumlah, Bapak Ibu bisa melihat dari keempat nilai total yang Bapak Ibu barusan jumlahkan itu menggambarkan kebutuhan yang Bapak Ibu ingin penuhi. Di mana nilai nomor 1 sampai 10 itu tentang kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian nomor 11 sampai 20 itu rasa kebutuhan ingin penguasaan. Kemudian 20 sampai 30 itu kebutuhan atau nilai tentang kebebasan. Yang 31 sampai 40 itu kebutuhan atau nilai tentang kesenangan. Nah, Bapak Ibu bisa introspeksi, nilai mana sih yang dominan di diri Bapak Ibu semua. Berarti lebih banyak itu lebih baik atau sedikit lebih baik? Itu bukan baik atau buruk, tapi nilai kebutuhan mana yang dominan yang ingin Bapak Ibu penuhi. Contohnya
Bapak Ibu itu ingin di anak-anak sekarang ingin memenuhi kebutuhan yang kesenangannya, pengen seneng-senengnya, nah itu berarti nilai yang paling banyak yang nilai kesenangan, yaitu nomor 31 sampai 40, berarti yang dominan di situ. Kalau yang dominan itu nilai kasih sayang, berarti ibu kebutuhan akan kasih sayang itu ya ini dipenuhi. Kebanyakan yang kasih sayang. Dominan kasih sayang cuma di keempat, kasih kesenangan 26. Berarti mungkin kebutuhan akan kasih sayang Uus kurang. Iya mas. Iya, saya dilanjutkan Dit. Ya, siap. Kemudian motivasi perilaku manusia. Setiap manusia melakukan sesuatu pasti mempunyai motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, motivasi anak biasanya dan kita sendiri melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri atau menaati peraturan karena takut dihukum. Itu salah satu motivasi. Seperti kita juga agar tidak ditegur oleh atasan, maka kita berangkat lebih pagi. Nah itu motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid biasanya melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bukan yang dimaksud imbalan atau penghargaan itu cuma berupa nominal, tapi karena mungkin kepingin mendapat pujian. Berangkatnya pagi karena kepingin dapat pujian dari bapak ibu guru. Itu motivasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di nilai yang ketiga ini motivasi yang kita harapkan. Jadi anak itu disiplin karena memang kesadaran diri. Oh, saya menghargai diri sendiri. Saya harus berangkat pagi. Saya harus memperoleh ilmu saat sekolah. Itu karena kesadaran diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebajikan yang ada di dirinya. Nah, itu yang kita harapkan bersama. Kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa sih kok keyakinan kelas? Tidak cukup berhenti di peraturan sekolah atau peraturan kelas saja. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Kira-kira apa? Kenapa sih kok kalau menggunakan sepeda motor kita harus menggunakan helm? Kira-kira kalau di benak Bapak Ibu semua karena apa kita menggunakan helm? Keselamatan, pengaman, terus penghangat. Ada orang yang bully-bully. Nah, bahkan ada selimut kan. Lalu ditilang. Terus apa lagi? Kemudian mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu karena apa? Kemarin kan kita dalam kurun waktu 1-2 tahun berada di masa pandemi. Nah, kita dipaksa ataupun secara sadar kita juga harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Itu karena apa? Karena kesehatan atau menjaga keselamatan.
Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita sadar betul akan kita menggunakan helm atau menggunakan hand sanitizer itu karena memang kesadaran dari diri sendiri bahwa dengan menggunakan helm itu menjaga keselamatan kita. Nah, itu yang disebut keyakinan. Kalau Bu Ika tadi karena takut ditilang, berarti itu motivasinya motivasi eksternal karena terpengaruh oleh pihak luar, keinginan tidak ditilang. Kalau yang dari intrinsik itu ya itu kepingin kita itu selamat, jadi kita sadar akan keselamatan kita sendiri, makanya kita menggunakan helm. Kemudian menekankan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak berhenti di peraturan kelas saja, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Jadi ketika siswa kita itu sudah memahami keyakinan kelas, nilai-nilai yang mereka yakini, mereka akan mempunyai motivasi yang lebih dari dalam, tanpa perlu dipaksa itu sesuatu doyak-doyak, tapi tidak pun yakin akan lebih enteng untuk melakukan sesuatu. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa mengetahui makna atau tujuan dari peraturan tersebut. Kemudian bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu hal yang lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan itu berupa pernyataan universal. Kemudian keyakinan itu dibuat dalam bentuk positif, kalimat positif. Kemudian tidak panjang lebar agar bisa mudah dipahami. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi keyakinan di setiap sekolahan atau di setiap kelas yang Bapak Ibu nanti buat itu mungkin dari satu kelas ke kelas lain atau dari satu sekolah ke sekolah yang lain mempunyai keyakinan-keyakinan yang berbeda. Tapi keyakinan itu secara universal diyakini bahwa benar adanya. Kemudian ini pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Pembentukan keyakinan kelas itu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai-nilai apa yang ada di kesepakatan tersebut. Kemudian keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar yang untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke bentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau boleh saya menggambarkan memahnya, cara berpikirnya, kita membentuk peraturan beragam. Kita membentuk kesepakatan kelas dulu, di mana anak-anak sudah menyepakati apa yang mereka nggak mau, apa yang mereka inginkan yang terjadi di kelas. Kemudian mereka ambil nilai dari apa yang mereka inginkan. Setelah nilai itu disepakati dan diyakini semua warga, mereka akan menerapkannya. Setelah mereka menerapkannya akan menjadi disiplin ataupun pendukung gerakan disiplin positif. Setelah disiplin positif itu membudaya atau secara masif atau secara konsisten dilakukan oleh semua pihak, itu akan menjadi budaya positif sekolah. Jadi dari kesepakatan kelas kemudian menjadi keyakinan kelas, setelah diyakini menjadi disiplin positif,
setelah disiplin positif itu masif dan secara konsisten dilakukan di dalam sekolah akan menjadi budaya positif. Kemudian ini salah satu contoh yang saya sudah coba di beberapa kelas, tapi yang saya dokumentasikan untuk hari ini. Saya melakukannya di kelas 10 TKP, di mana saya meminta anak untuk membuat apa sih yang kalian harapkan di sekolahan atau di kelas kalian. Kemudian apa sih yang kira-kira tidak kalian harapkan di kelas atau di sekolah kalian. Ini dari anak 10 TKP kan. Dari anak 10 TKP itu yang mereka harapkan semoga bisa sampai lulus tidak sirkel-sirkelan. Maksudnya tidak gombol geng-gengan antara kelompok itu. Kemudian apa sih yang diharapkan? Semoga bisa saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang keempat menjadi kelas yang terbaik. Yang kelima kedepannya semakin berkompak. Yang keenam saling bekerja sama. Yang ketujuh tidak ada yang berhenti di tengah jalan, harus sampai lulus kelas 12. Selanjutnya saling percaya satu sama lain. Yang kesembilan tidak memaksakan pendapat sendiri. Kemudian apa yang tidak diharapkan ada di kelas kalian? Kemarin banyak yang menjawab tidak sirkel-sirkelan, tidak menghargai. Ini ada sedikit yang menulis jam kosong. Kemudian yang keempat menjadi kelas yang terburuk, itu tidak mereka harapkan. Kemudian tidak adanya kekompakan. Kemudian tidak diharapkan itu adanya permusuhan, adanya jangan egois, itu tidak diharapkan. Membeda-bedakan teman itu juga tidak diharapkan. Nah, dari nilai-nilai yang mereka pendapat-pendapat mereka yang mereka harapkan ataupun yang tidak diharapkan di kelas mereka, nanti kita buat suatu keyakinan seperti tolong menolong satu sama lain, kemudian saling menjaga perasaan satu sama lain, bekerja sama, berteman dengan baik, saling mengasihi, saling menghargai, saling percaya, dan selanjutnya yang mereka sepakati dan mereka harus yakini di dalam kelas tersebut. Jadi nanti di suatu saat Bapak Ibu menemui permasalahan, kita bisa menanyakan nilai keyakinan yang mereka sudah sepakati atau yakini bersama. Selanjutnya posisi kontrol. Di dalam teori posisi kontrol itu ada 5, yaitu posisi kontrol di ini bisa untuk introspeksi kita, di mana ada posisi sebagai pemberi hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian posisi kontrol kita kepada anak itu sebagai teman, atau posisi kontrol kita terhadap anak itu sebagai pemantau, atau posisi kontrol kita terhadap anak sebagai manajer. Nah, agar lebih paham Bapak Ibu melihat tayangan video yang bisa kita amati perbedaan antara pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah ataupun dan yang lain. Akan saya tampilkan videonya. Sambil menonton video, Bapak Ibu silakan ambil posisi mana yang sementara ini Bapak Ibu sedang alami. Selamat menyaksikan. Oke. Suaranya terdengar betul.
dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, posisi penghukum atau kita hukumi itu siswanya katanya tadi seperti saya. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Enggak. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang posisi kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
Iya Bu. Jadi ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang malam bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Bila kita lambat oleh Hanis, Pak Doni. Dalam si teman berbicara dengan banyak suara ramai, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang terakhir, posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi
manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini kita melihat video ngantuk. Kemudian ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana hukuman itu guru menghukum siswa yang terlambat, contohnya menyuruh murid lari 10 kali mengelilingi halaman. Di posisi tersebut guru marah dan murid akan menjadi takut. Bedanya dengan konsekuensi itu, guru memberikan konsekuensi kepada murid untuk pulang lebih siang karena mengganti waktu keterlambatan. Contohnya kalau ada siswa yang terlambat itu karena dia ketertinggalan mengikuti pelajaran setelah 10 menit atau 15 menit ikut pelajaran, nah maka setelah pulang dia harus mengganti 15 menit itu ikut pembelajaran tambahan. Itu konsekuensi. Kemudian kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang diberinya atau membantu siswa dengan masalahnya. Jadi mencoba memecahkan masalah yang ada di murid. Ini contoh-contoh kata-kata yang digunakan guru. Nggak kelihatan nih, terlalu kecil. Ini saya bacakan nomor. Dimana motivasi eksternal itu seperti yang tadi disampaikan, itu akan membuat anak mempunyai rasa bersalah atau gagal, identitas gagal jika kita menggunakan perilaku kontrol negatif, yaitu di nomor 1 dan nomor 2 sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Contohnya, guru berbuat dengan cara menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu contoh dari penghukum. Kata-kata yang dikeluarkan guru, contohnya, kalau kamu tidak melakukan sesuatu, namanya kesalahannya. Kalau kamu tidak berangkat tepat waktu, saya akan hukumannya apa? Itu belakangnya. Kemudian hasilnya si anak akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian yang kontrol negatif yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini biasanya guru berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kata-kata guru biasanya, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Kemudian anak lama-lama merasa bersalah. Kalau biasanya yang dipraktekkan enggak mengecewakan bapak atau ibu guru, tapi kadang kamu itu kalau berbuat seperti ini enggak kasihan apa sama orang tua kalian. Nah itu biasanya kita menggunakan kata-kata seperti itu. Itu masuk ke membuat orang merasa bersalah. Itu biasanya anak akan menyembunyikan kesalahan mereka, kemudian menyangkal ataupun berbohong. Dari kelima posisi kontrol tersebut yang diharapkan
proses kita itu kita sekarang sedang di posisi mana. Semoga kita akan berangsur membenahi diri ke posisi kontrol yang menggali motivasi intrinsik atau kesadaran dari si anak tersebut. Selanjutnya setelah posisi kontrol kita akan, karena tadi sudah dibahas tentang restitusi. Jadi restitusi itu pola cara kita menangani anak. Ada 3 langkah, yaitu langkah pertama menstabilkan identitas. Bahasa Inggrisnya stabilize the identity. Di teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan. Nanti saya kasih contoh. Kemudian yang kedua, validasi tindakan salah. Jadi semua perilaku itu memiliki alasan. Nah, cara kita memvalidasi masalah-masalah atau indisipliner anak, contohnya itu kita tanya alasannya. Kita memvalidasi itu masalahnya itu seperti apa terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan yang diyakini, seek the belief. Kita menanyakan keyakinan yang sudah dibuat bersama agar si anak itu mengingat kembali apa yang mereka yakini, biar timbul motivasi internal atau intrinsik. Nah, ini contoh kata-kata dalam segitiga restitusi. Di dalam menstabilkan identitas kita bisa menggunakan kata-kata nggak apa-apa, kalian hari ini salah. Karena setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Jangan berhenti di sini, kita harus memperbaikinya. Itu biasanya untuk menstabilkan identitas, biar anak itu enggak merasa bersalah dulu, kemudian bisa bercerita kepada kita. Kemudian validasi tindakan salah, itu bisa menggunakan kata-kata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu proses validasi tindakan yang salah. Kemudian di langkah yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, setelah kita meyakinkan anak, memunculkan motivasi intrinsik atau internalnya kembali dengan keyakinan kelas yang mereka yakini, baru kita melakukan tindakan-tindakan dalam penyelesaian masalah. Nah, ini salah satu contoh yang saya mencoba mempraktekkan hal tersebut. Video lagi nih, semoga ngantuk. Mungkin dengan video Bapak Ibu bisa lebih paham. Siapa Pak? Siang Pak. Senang bertemu. Apa kabar? Baik Pak. Kenapa kamu nggak bersemangat di kelas? Oh, maka saja kamu nggak nyaman. Coba coba akan jika dirinya seperti itu. Kemudian selain itu, apa yang ingin kamu lakukan? Pasti kamu punya alasan bersikap seperti itu. Ya wajar, karena kamu mempertahankan harga diri. Untung kamu tidak melakukan hal yang lebih parah. Coba mari kita lihat lagi, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai keyakinan kelas yang kamu yakini? Nah, kamu meyakini tidak kalau disiplin dan tanggung jawab itu penting buat kamu? Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira setelah masalah ini selesai, apa keyakinan yang bisa kita ambil?
pertanyaan disampaikan ataupun masukan, monggo sebelum saya tutup. Untuk misalnya tadi kan itu bukan Respect. untuk apa kata yang jelas, ya kan, menyalahkan diri. Nah, tapi itu untuk misalnya itu sementara, tapi untuk kelanjutannya itu jauh lebih baik bagaimana? Itu juga banyak yang bertanya seperti itu, di mana kita biasa menggunakan perubahan sikap karena efek jerah. Karena dengan efek jerah orang ataupun murid akan merubah sikapnya. Tapi dengan pembuatan efek jerah itu tadi seperti yang pertama, di mana anak akan merasa dari motivasi perilakunya itu hanya menghindari rasa ketidaknyamanan atau merasa menghindari hukuman. Jadi itu motivasinya masih motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Yang ditakutkan jika itu masih berlanjut, anak-anak tersebut atau murid-murid tersebut karena masih tergantung dengan motivasi eksternal, suatu saat akan kembali seperti itu karena belum mempunyai kesadaran atau keyakinan dirinya. Contohnya di sekolah-sekolah tertentu, pasti di setiap sekolah ada yang mempunyai predikat guru killer. Baik itu saya mengamati di SMP, ketika saya di SMP, sekarang di SMK juga mungkin ada. Jadi anak-anak itu biasa tertib jika Pak A atau Bu B itu ada di sekolahan. Ketika si Pak A atau Bu B itu tidak ada di sekolahan, anak akan kembali G, tidak disiplin. Nah itu karena mereka cuma menghindari hukuman atau menghindari rasa ketidaknyamanan mereka. Nanti lama-kelamaan anak itu ataupun kelompok itu ketergantungan oleh sosok. Ketika sosok itu ada, mereka bisa disiplin. Ketika sosok itu tidak ada, mereka akan tidak disiplin lagi. Karena itu pengaruhnya pengaruh eksternal. Nah, yang kita harapkan di mana kita bisa menumbuhkan rasa di murid-murid kita itu menggunakan motivasi internal. Jadi melatih atau membimbing anak agar si anak itu mempunyai kesadaran, keyakinan pada dirinya hal-hal baik mana yang akan mereka lakukan. Ini baik, ini yang saya yakini baik, ini yang harus saya lakukan. Tapi kalau pengaruhnya masih pengaruh eksternal, itu biasanya tidak akan bertahan lama. Mungkin seperti itu. Monggo yang lain. Atau ada masukan? Pak, itu kan eksternal ya. Tapi kalau selama mungkin di sini ya, selama ini kalau tidak seperti itu, untuk keinginan dari diri sendiri saja kan masih kurang. Dari awalnya oke, mereka cara pakaian mereka rapi, tapi lama-kelamaan terbawa dengan teman-teman yang lain, malah mereka justru jadi sebaliknya. Itu bagaimana? Kemudian untuk kesadaran itu tidak akan datang dengan saknya bahasanya, tapi gimana kita akan membuat anak itu mempunyai kesadaran itu. Makanya kita sebagai pendidik harus bisa menuntut anak gimana caranya, gimana prosesnya, walaupun itu proses panjang, nggak bisa seminggu, 2 minggu kesadaran akan muncul atau akan timbul, tapi itu proyek kita. Yuk kita berproses untuk menumbuhkan kesadaran itu. Karena kalau kita melakukan hukuman ataupun membuat rasa bersalah seperti tadi yang disampaikan, itu cuma temporer, tidak permanen, karena mereka belum memegang nilai itu, belum menyadari bahwa nilai-nilai itu memang penting untuk dirinya. Untuk masalah kesadaran memang iya,
ujuk itu menjadi tidak mungkin. Tapi mari kita bersama menjalani proses itu. Kita Gus mungkin sedikit sharing. Nggak tahu kalau di pembelajaran yang lain, tapi dengan yang saya coba di UTKP, kayak kemarin Gus juga sudah mengetahui Mbak Ima suruh menanyakan keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas di situ. Ketika anak-anak tersebut itu di jam saya nih, semoga besok bisa menjalan ke jam-jam yang lain dan semua kelas ketika ada anak yang rame ataupun tidak menghargai pendapat yang lain ataupun disipliner, saya tinggal menanyakan, Mbak, apa sih yang kemarin kita sudah sepakati? Apa sih yang kemarin teman-teman sudah sepakati di kelas? Nanti lama-kelamaan dia akan sadar dan teman-teman juga akan mengingatkan tentang apa kesepakatan ataupun keyakinan yang mereka sudah buat bersama. Nah, kesadaran memang perlu proses yang panjang, tapi kita berjalan menuju ke situ. Biar nanti murid-murid kita lulus dari sini membawa mental atau karakter itu yang mereka yakini dan sadari dari diri mereka sendiri. Kalau dari eksternal nanti ada perubahan lingkungan, perubahan pengaruh dari luar, itu mudah berubah. Mungkin seperti itu. Monggo Pak Doni. Betul? Cukup? Cukup? Oke, semoga apa yang kita bahas atau saling sharing hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat untuk pendidikan Indonesia atau dalam khususnya pendidikan SMKNU. Terima kasih atas waktunya. Saya mencoba untuk entah itu 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali kita programkan untuk saling sharing seperti ini. Apa yang Bapak Ibu guru miliki, praktek-praktek baik yang Bapak Ibu guru miliki, silahkan saling berbagi dengan guru yang oke, mungkin cukup. Mari sebelum menutup kegiatan hari ini kita baca